Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, malam ini kita akan melanjutkan kajian tentang ilmu fikih. Namun sebelumnya ada hal yang ingin saya sampaikan yang menurut saya sangat penting adanya, yaitu berkaitan dengan acara tasyakuran keluarga. Kasihnya dan banyak faktor yang lain. Kalau buruh yang Pak Haji Mudin maksud tidak punya dedikasi, kerjanya malas-malasan, suka korupsi waktu dan korupsi yang lain-lainnya, itu beda lagi. Karena akibatnya adalah si majikan akan tidak punya dana untuk membayar gaji atau haknya si buruh. Ah, makanya hadis ini pun akan sulit sekali untuk diterapkan. Wallahu a'lam bishawab. Maaf Pak Ustadz. Sekali lagi saya mohon maaf kalau saya interupsi. Tapi seperti biasanya, saya paham banget topik dan pertanyaan dari Bapak Haji Muhyiddin. Yang nggak lain dan nggak bukan, pasti tujuannya ke saya. Loh, kok kamu nuduh saya begitu, Lam? Maaf Pak Haji, saya tidak bermaksud untuk menuduh Pak Haji. Tapi dengan kejadian-kejadian yang kemarin, setiap kali Pak Haji bertanya, memang muka Pak Haji ke arah Pak Ustadz. Tapi telunjuk dan mata Pak Haji pasti ke arah saya. Silakan bertanya. Lagi pula topik antara buruh dan majikan kan sedang aktual di kita ini. Begini Pak Ustadz, saya dan teman-teman yang menjalankan usaha bubur sebelumnya sudah sepakat dalam sebuah perjanjian. Dan selama ini berjalan dengan lancar, tidak kurang satu apapun. Memang ada satu orang yang naga-naganya menyembunyikan kebohongan kepada istrinya. Dan inilah muara dari omongan itu. Istrinya langsung menuduh saya berbuat curang. Saya nggak bisa ceritakan siapa orangnya dan istrinya tersebut. Dan saya juga tidak bisa menceritakan kepada istrinya bahwa suaminya telah meminjam uang pada saya lebih dari seharusnya yang dia terima, Pak Ustadz. Dan suaminya itu minta hal ini dirahasiakan. Dan salahnya saya juga, saya menyanggupi permintaannya itu, Pak Ustadz. Itu bukan kesalahan. Saya yakin itu cuma kelemahan Haji Sulam saja. Betul, Pak Ustadz. Setelah saya pikir-pikir, memang itulah kelemahan saya. Kalau ada orang lain yang minta tolong pada saya, terus saya diemin, saya nggak bisa, Pak Ustadz. Saya nggak tahan ngelihatnya, Pak Ustadz. Jujur saja, Pak Ustadz. Saya selama ini merasa apa yang saya lakukan nggak pernah ada benarnya, Pak Ustadz. Bahkan niat baik saya untuk membuat acara tasyakuran atas keselamatan adik ipar saya, nggak ada satupun orang yang datang, Pak Ustadz. Kecuali Pak Ustadz. Pada kesempatan ini saya ingin bertanya kepada bapak-bapak. Mumpung bapak-bapak semua ada di sini. Apakah saya pernah berbuat salah? Berbuat keji kepada bapak-bapak? Sehingga saya dan keluarga saya sampai dimusuhi bapak-bapak. Saya ingin bertanya bapak-bapak, apa kesalahan saya? Si Sulam memang pinter banget ngelesnya kalau ngomong.
Ngeles apaan? Jelas-jelas ada pengaduan yang mengatakan Haji Sulam itu belum bayar gaji pegawai. Dia tenang-tenang aja, malah nggak ngaku lagi. Terus tuh warga kampung kenapa diem aja? Mestinya tuh warga kampung jangan diem. Kagak enak, Mi, ada Ustadz. Ah, cuek aja ngomong. Ustadz pasti membenarkan kalau buat kebenaran. Iya Pak Haji. Kalau emang Pak Haji bener, kenapa takut ngomong? Kalau Pak Haji takut ngomong berarti Pak Haji salah dong. Enak aja lu nyalahin gua. Gua berani minta maaf sama Sulam kalau salah perkataan gua. Kalau gua yang bersalah, gua berani dihukum lari keliling desa. Sudah jelas-jelas ada saksi. Kalau si Sulam kagak bayar gaji pegawainya. Nah, dia diam-diam aja. Bah, Abah itu jangan buru-buru ngangkat sumpah untuk sesuatu yang belum benar-benar terjadi, Bah. Nanti Abah nyesel loh. Rum, Abah ngomong gini karena Abah sudah melihat fakta dan kenyataannya. Abah tahu siapa orang yang jolimi si Sulam. Lu pegang ucapan Abah. Pul, mau kemana lu? Mau ngelabrak si Sulam? Kagak, Pak Haji. Ayah berdua mau minta maaf. Maaf. Maaf kenapa? Sama Pak Haji Sulam. Soalnya nih ya, Pak Haji, selama ini ternyata yang bohong tuh bukan Pak Haji Sulam, tapi laki ayah nih. Dia selama ini udah ngibulin ayah sama Haji Sulam. Lu jangan gimana lu. Bang. Emang iya salah. Iya, salah, iya. Udah Pak Haji, permisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji, bentar lagi ada yang lari-lari keliling kampung dong. Makanya dengerin tuh omongan anak. Main sumpah aja. Ntar lari lo keliling kampung. Sampai keringetan ya Pak Haji. Lu seneng banget ya kalau gua kena hukum begitu? Ini saya pun mau ngamuk lagi dah. Jangan-jangan dia mau ajakin lu berantem lagi. Udah mak tenang aja. Biar Sulam yang ngadepin. Udah mak, udah. Lu mesti jaga jarak lu. Udah, jaga biar. jarak lu. Pagi dari belakang. Salam. Salam. Ada apa ya? Pak Haji Sulam, ayah kesini mau minta maaf. Minta maaf apa? Ayah kan udah ngecewain Pak Haji Sulam. Sini bang duitnya. Iya. Nih, masih utuh, hitung dulu. Ayah juga mau ngembaliin duit yang ayah minta sama Pak Haji Sulam. Duit ini kan bukan hak milik keluarga ayah, Pak Haji. Ayah bener-bener minta maaf ya, Pak Haji. Oh, Ayah juga Pak Haji. Maafin ayah Pak Haji ya. Selama ini ayah udah ngebohongin Pak Haji. ya udah, nggak apa-apa. Gua maafin. Sekarang terserah Pak Haji aja deh. Laki ayah dihukum juga kagak apa-apa. Ini duitnya ayah kembaliin sama Pak Haji. Udah. Lu bawa aja lagi duitnya. Bawa aja, nggak apa-apa ya. Udah, lu pakai aja. Lu kan perlu masih ya. Lu pakai aja. Ntar ngembaliinnya kapan-kapan aja. Nggak usah buru-buru. Ya. Yang bener, Mak. Allah, ngapain gua mesti bohong-bohong? Beneran, tanya aja tuh sama Sulamnya. Iya udah, ambil aja ya. Mungkin keluarga Mpok kan masih butuhin. Alhamdulillah. Makasih ya Pak Haji. Mak, makasih ya Mak. Urusan ayah gimana Pak Haji? Jadi dihukum. Lu mau dihukum di mana? Di sini apa di akhirat? Kalau bisa dihukum di sini aja. Soalnya kalau dihukum di akhirat, ayah kan belum pernah ke sono Pak Haji. Belum nyampe lu ke sono ya. Udah, pakai hukum-hukuman kayak anak-anak aja. Udah pulang deh, sana. Udah, ya. Alhamdulillah ya Allah. Mak, makasih banget Mak. Ayah janji kagak akan ngulangin lagi perbuatannya kayak gini. Makasih Mak. Pak Haji. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, malam ini kita akan melanjutkan
kajian tentang ilmu fikih. Namun sebelumnya ada hal yang ingin saya sampaikan yang menurut saya sangat penting adanya, yaitu berkaitan dengan acara tasyakuran keluarga.